Hai 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 sahabat Mama Manafat Channel dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Hai sahabat Mama Manafat Channel, hari ini saya kembali buat video rutinitas sehari-hari. Dan tadi kebetulan kita ke pasar, terus ketemu orang yang jualan pucuk labu. Jadi karena sudah lama banget gak pernah makan pucuk labu, jadi saya beli. Dan ini sedikit aja hasilnya teman-teman. Tadi padahal saya beli tadi itu 3 ikat besar banget, kayak banyak banget gitu, tapi ternyata lebih banyak tuanya ya kebanding pucuknya yang masih muda gitu. Jadi saya metik aja yang pucuknya aja, yang masih mudahnya aja. Terus saya mau cuci bersih, habis itu mau dioseng-oseng. Dan ini kalau pucuk labu ini menu di kampung ya, di rumah, apalagi kalau musim hujan itu kita nggak susah nyari sayur teman-teman, karena di kebun, di halaman rumah bapak saya biasa tanam labu, jadi pucuknya biasanya kita ambil. Terus ada buahnya yang masih mudah gitu, yang baru kan biasa ada bunganya itu, kadang bisa diambil dibuat sayur juga bisa. Terus buah kecil-kecilnya itu bisa dibuat sayur juga bisa. Oke teman-teman, nah ini pucuk labunya saya cuci bersih dulu seperti ini. Ini juga banyak yang kayak mau rusak gitu, nggak tahu, mungkin karena dari kemarin jadi kayak udah hampir kuning gitu loh teman-teman, tapi masih muda jadi saya ambil. Karena ini sayur legend, sayur yang lama banget nggak pernah kita makan ya. Karena memang agak jarang juga sih ya orang jualan sayur pucuk labu ini di Bali ya, nggak tahu kenapa, apa karena ditanam untuk ngambil buahnya aja ya, jadi jarang gitu dijual pucuknya. Kalau untuk buah labunya hampir semua pasar jual ya, ada yang udah dipotong yang jual 2.000-an, 3.000-an, bahkan 5.000 ada. Terus atau mau boleh satu buah juga bisa. Jadi saya ambil yang seperti ini. Udah kusut gitu teman-teman, tapi karena kepengen banget, gak pernah makan ya, udah lama banget. Soalnya biasa kalau pulang kampung itu nggak pernah musim hujan teman-teman, karena kita di tempat kerja itu kalau cuti nggak boleh bulan Desember. Jadi biasa saya mudik itu sebelum bulan Desember teman-teman. Jadi nggak pernah lagi nemu sayur ini di rumah karena nggak musim. Soalnya kalau di rumah tanam sayur ini, sayur labu itu musiman teman-teman, pas musim hujan aja bapak saya tanam, karena memang airnya agak susah gitu kalau di kampung saya teman-teman. Jadi mau budidaya labu ini agak susah ya. Sama juga kayak kalau di dalam kampung itu kayak pemukimannya udah agak padat gitu, jadi nggak ada lagi tempat yang luas. Jadi kalau sayur labu ini biasa melambat ya, kalau dia melambat baru bagus buah sama pucuknya. Oke teman-teman, ini saya sudah cuci bersih sayurnya. Dan sayurnya saya mau oseng-oseng dulu. Kalau untuk bumbunya saya nggak pakai bumbu ya, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih seperti sayur biasa ya. Dan sekarang ini sayurnya sudah bersih. Ini kualinya juga saya sudah sediain, terus ada bawang merah, bawang putih. Sekarang saya mau oseng-oseng dulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, baru saya tambahin sayurnya. Kalau untuk sayurannya nanti saya tambahin sedikit air ya, biar berkuah gitu. Soalnya kalau pucuk labu itu kuahnya itu agak manis gitu ya. Nggak tahu ya kalau mulutnya teman-teman atau mulutnya orang lain, tapi kalau di testinya saya kalau nyicipin itu kok kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi emang manis ya teman-teman. Kalau yang nggak pernah makan paling nggak tahu rasanya kayak gimana. Kalau kita orang kampung udah terbiasa makan, jadi tahu rasanya.
Oke teman-teman, sayurnya saya sudah oseng-oseng, terus saya sekarang tambahin air supaya ada kuah-kuahnya dikit teman-teman. Soalnya kalau pucuk labu itu emang manis gitu ya airnya, jadi sebentar saya nggak perlu lagi masak buat anak saya karena dia bisa makan pucuk labu, karena pucuk labunya sudah ada kuahnya gitu. Sepertinya kurang airnya teman-teman, jadi saya tambahin lagi sedikit air, soalnya biar agak mendidih gitu ya, dimasaknya agak lama dikit biar empuk gitu teman-teman. Soalnya tadi pucuk labunya itu kayak tuah gitu karena saya ngambilnya sampai ke bagian ke bawahnya gitu, jadi kayak masih keras gitu teman-teman, jadi harus dimasak sampai agak empuk ya biar gampang dimakannya. Soalnya kalau pucuk labu itu kan berserat teman-teman, jadi kalau misalnya nggak terlalu mateng kayak nggak bisa ditelan nantinya soalnya berserat ya. Kalau untuk penyedap rasanya saya cuma pakai masako aja tadi, soalnya nggak perlu lagi bumbu pelengkap yang lain karena pakai masako aja udah cukup ya. Oke teman-teman, menu legend saya sudah matang dan sekarang saya mau keluarin dulu dari kualinya, terus saya mau lanjut lagi buat ikan goreng ya. Jadi hari ini saya buat menu legend sayur pucuk labu sama goreng ikan seperti biasa. Terus saya mau buat sambal terong, terongnya nanti saya bakarnya di kompor aja, terus pakai bawang merah, bawang putih gitu, terus sama cabai, jadi nggak perlu lagi buat sambal ya karena nanti pakai sambal terong aja. Oke teman-teman, nah ini sayur labunya sudah sudah mateng, tinggal dilahap Oke teman-teman, sekarang saya lanjut lagi ke menu kedua. Nah ini ikannya, tadi saya suami saya yang ke pasar ikan, terus dia beli ikan ini, nggak tahu nama ikannya apa karena saya kebanyakan tahu makan aja teman-teman, nggak terlalu ngerti ya nama-nama ikan gitu. Kalau untuk ikan gorengnya saya cuma pakai garam aja sedikit, terus langsung saya goreng gitu teman-teman, nggak perlu lagi dibumbuin. Jadi bumbunya cuma pakai garam aja. Nah ini ikannya saya goreng dulu, soalnya tadi sudah saya bumbuin ya, saya pakai garam, jadi sekarang tinggal digoreng aja. Kalau namanya ikan itu kayak nggak ada bosannya kalau kita makan karena di dalam rumah itu semuanya suka ikan ya, jadi harus ada ikan gitu. Oh ya teman-teman, sore ya yang kemarin minta video review kosan gitu, tapi saya belum sempat karena ada sedikit kesibukan ya, karena memang di tempat kerja juga lagi rame, lagi musim liburan ya, jadi masih suasananya masih rame banget di tempat kerja, jadi nggak sempat gitu. Terus kita kerjanya juga ngefull karena memang lagi kekurangan orang, tapi belum ditambahin, jadi staff yang ada diminta untuk kerjanya ngefull gitu teman-teman. Jadi kayak benar-benar capek banget kalau pulang kerja itu, kayak nggak mau ngapa-ngapain lagi karena memang udah capek ya teman-teman. Jadi mungkin ya next time lagi, mungkin kalau sudah pas waktunya bisa saya buatkan video review kamar saya, review tempat tinggal saya ya. Terima kasih ya teman-teman yang selalu nonton, terima kasih ya yang sudah like, komen, serta sudah kasih masukan ya. Didukung terus ya teman-teman ya, supaya channel saya terus berkembang ke depannya, dan channel teman-teman juga bisa berkembang juga, dan supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai.
Oke teman-teman, ini ikan gorengnya sudah selesai. Menu kedua sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang saya mau lanjut lagi ke menu berikutnya. Nah ini ada terong ya. Terongnya saya bakar. Bakarnya di kompor aja teman-teman. Kalau misalkan di kampung biasanya bakar di arang, karena di kampung itu kita masaknya pakai tungku ya. Jadi kayu apinya kalau bagus itu arangnya merah banget, merah bagus banget, itu biasa kita langsung bakar terongnya di arang yang di tungku itu. Tapi karena di sini kita nggak punya tempat ya untuk buat api, jadi saya bakar terongnya di tempat ini. Nah ini tutupan tengahnya panci saya yang sudah rusak, tapi masih bisa digunakan seperti ini, jadi saya pakai bakar terong gitu. Kadang misalkan kita buat ikan bakar, terus kalau ikan bakarnya nggak habis, malamnya saya taruh di freezer, paginya saya hangatin pakai ini. Karena nggak punya alat untuk bakar gitu ya. Lupa ya. Tetangga saya punya sih teman-teman, jadi biasa kadang kalau misalkan saya pengen buat ikan bakar itu saya pinjam ya, tapi pakai yang ini aja biar lebih cepat gitu. Nah ini terongnya sudah matang ya, sudah bisa dibuat sambal. Kalau untuk terong bakarnya nanti saya kupas dulu kulitnya ya. Kalau untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus nanti kayaknya nggak usah pakai bawang putih ya, karena buat sambal, buat lawar gitu, jadi nanti aromanya nggak enak. Saya cuma pakai bawang merah nanti, terus pakai cabai, terus karena saya nggak punya jeruk limau, jeruk sambal, jadi saya pakai cuka aja nanti. Kalau cukanya pakai sedikit aja teman-teman, biar nggak terlalu kecut ya, nggak asem gitu. Jadi hari ini menu masakannya menu-menu di kampung aja ya, karena memang lagi rindu sama kampung juga. Karena nggak dapat mudik ya tahun ini, kayaknya nggak tahu ya, ini baru OTW pertengahan, jadi nggak tahu bisa nggak pulang kampung ya. Soalnya kalau pulang kampung itu biasa kalau ke rumah saya minta mama saya masak seperti ini, kayak menu-menu yang jarang banget gitu kalau makan di rantauan. Jadi kalau pulang kampung itu selalu ingat sama masakan-masakan masa kecil gitu. Mungkin next time saya pengen buat video masak nasi jagung gitu ya. Kalau di kampung itu biasa hampir setiap hari ibu saya buat nasi jagung. Apalagi kalau misalkan berasnya tinggal sedikit, adanya jagung ya, ibu saya masak nasinya itu campur sama beras gitu teman-teman, biar banyak gitu. Nah karena terongnya sudah matang, jadi saya mau ngulek dulu bawang putih, bawang merah sama cabenya. Kayaknya nggak perlu lagi ya saya kupas kulitnya, karena kulitnya nggak gosong-gosong amat, jadi bisa dimakan sama kulit-kulitnya gitu. Nah ini terongnya saya siur-siur seperti ini aja teman-teman, biar halus gitu ya. Kadang kalau terong kadang saya goreng terus saya langsung geprek di dalam cabai gitu, terus langsung dilahap, itu kayak enak banget. Tapi kayaknya lip kayak gini juga nikmat gitu. Dan kalau dulu misalnya kita nggak ada lauk di rumah, adanya ini, biasa ibu saya buat kayak gini, terus kita makan rame-rame, itu udah kayak rasanya kayak makan di restoran itu. Soalnya kayak nikmat banget kalau makan sama-sama keluarga ya. Meskipun makan menu-menu sederhana seperti ini, tapi kalau dinikmati bersama-sama itu rasanya maknyus. Oke teman-teman, nah ini sambal terong saya sudah hampir jadi ya, saya campur-campur dulu. Tadi saya ngulek cabenya, sudah tambahin pakai garam sedikit ya, jadi sekarang saya pakai garam sedikit aja lagi, terus saya tambahin cukanya. Nah ini cukanya teman-teman saya pakai sedikit aja biar nggak asam. Biasanya pakai jeruk limau ya, tapi karena tadi sudah kebasar tapi lupa beli jeruk limau, jadi pakai cuka aja. Oke teman-teman, nah ini sambal
terong saya, lawar terong saya sudah jadi. Dan sekarang kita mau makan dulu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu setia nonton, like, dan komen, serta sudah subscribe channel YouTube saya. Didukung terus ya teman-teman. Semoga channel saya terus berkembang ke depannya. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye.